warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam hangat temanku sekalian. Selamat datang di sesi Mofast Talk dengan tema Entrepreneurship, How to Get Funding for Your Business. Terima kasih ya sudah memilih sesi ini dan semoga sesi ini bisa kasih banyak insight nih buat teman Q sekalian. Nah, jadi bagi teman Q yang memang lagi punya ide bisnis tapi masih bingung nih atau bingung gimana cara mulainya, terus atau bingung gimana ya fundingnya, gimana pendanaannya, pas banget nih pilih sesi ini. Dan buat teman Q yang mungkin belum ada niat jadi pebisnis, terus gara-gara ikut sesi ini mungkin bisa jadi pebisnis kece nih kayak Mas Yasa gitu kan. Oke, apa kabarnya nih? Boleh dong dijawab rekan-rekan teman Q semua di chat room-nya, dan dari mana aja, aku juga pengen tahu nih dari mana aja dan gimana kabarnya. Semoga kabarnya sehat semua ya pastinya. Salam kenal, saya Bella dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang akan memandu sesi kita pada siang ini. Untuk mewadahi kolaborasi peran pemerintah dan generasi muda dalam mewujudkan visi Indonesia Maju 2045, Kementerian Keuangan menyelenggarakan Ministry of Finance Festival atau yang disingkat dengan MOFES. MOFES merupakan festival kolaborasi Kementerian Keuangan bagi generasi muda dalam mengembangkan karakter dan potensi diri, berinovasi, berdaya saing, berjejaring, dan memahami potensi ekonomi Indonesia untuk bergerak bersama menuju Indonesia Maju 2045. Nah, mengutip sebuah quotes nih teman Q, masa depan adalah milik mereka yang telah mempersiapkan hari ini. Sehingga kali ini MOFES mengangkat tema The Future is Today, seperti yang tadi Mbak MC udah bilang ya. Oke, sebelum masuk ke sesi inti kita, aku mau coba sapa para speakers dulu nih ya. Di sini sudah hadir Mas Yasa Singgi selaku co-founder sekaligus CEO dari Fortius. Halo Mas Yasa, apa kabar? Halo, selamat siang Mbak Bella dan teman-teman semuanya. Oke, selamat siang Mas Yasa. Posisinya lagi di mana nih? Lagi WFH nih Mbak Bella di rumah? WFH ya, mantap. Aku juga lagi WFH nih Mas Yasa. Siap ya buat sharing pengalamannya hari ini bareng teman Q? Siap. Mantap. Oke, selanjutnya ada Mas Faiz Rashid Hendrawan dari Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan ya, BLU yang dibawahi oleh Kementerian Keuangan. Halo Mas Faiz, apa kabar? Halo Mbak Bella, halo teman-teman semua. Baik, alhamdulillah. Halo, Semoga semua juga alhamdulillah. sehat semua. Amin. Nah, lagi WFH atau WFH nih Mas Faiz? Kalau tadi Mas Yasa WFH nih WFH. Mbak. WFH ya, kita semua kayaknya WFH Iya. ya karena PPKM ini ya. Oke, jadi sudah siap sharing ya Mas Faiz bareng teman Q di sini? Siap, insya Allah Mbak. Cakep, oke deh. Nah, anyway, sesi kita ini sesinya serius tapi santai ya. Temen Q kalau istilah bapak-bapak dulu tuh namanya apa ya? Sersan ya, serius tapi santai gitu. Jadi monggo ya mau yang mau sambil ngopi, nyambil ngemil, atau mungkin gue yang belum makan siang, mau lunch, silahkan lunch juga. Asal aku tidak menyarankan, kalau tadi Tiara mungkin menyarankan untuk sambil rebahan, kalau aku sih tidak menyarankan ya, karena takutnya nanti terlelap, pules, mimpi gitu loh, jadi entrepreneur atau jadi youngpreneur padahal hanya mimpi doang, padahal belum dapat ilmunya di sini. Jadi aku tidak menyarankan untuk rebahan ya teman-teman. Boleh juga nih diaktifkan mode videonya biar wajah ganteng dan cantiknya terlihat. Boleh ya, kalau tidak ada kendala sinyal boleh banget. Nah, sebelum kita ngobrol bareng para speakers nih, saya mau menyampaikan sedikit fakta terkait latar belakang sesi kita kali ini. Nah, jadi berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM serta Badan Pusat Statistik, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau disingkat UMKM merupakan penyumbang sebesar sekitar 60,34% dari total PDB nasional. Wow, jadi lebih dari setengahnya ya teman Q, dan 97% dari total tenaga kerja berasal dari sektor UMKM. Nah, tapi nih, walaupun kontribusinya besar terhadap PDB nasional, namun di sisi lain ada beberapa catatan nih yang perlu diperhatikan terkait dengan kondisi UMKM di Indonesia saat ini. Yang pertama diantaranya yaitu UMKM masih belum didukung dengan iklim usaha yang baik. Kemudian yang kedua, berdasarkan survei International Finance Corporation atau IFC, sebanyak 52,5% UMKM masih bersifat informal. Lalu UMKM ternyata kekurangan layanan finansial nih, alias porsi kreditnya masih hanya sebesar 19,6% aja. Kemudian fakta berikutnya, ternyata UMKM ini masih dianggap belum produktif dan kesulitan naik kelas serta masih sulit juga menembus pasar global. Nah,
permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh entrepreneur atau pengusaha tersebut akan coba kita temukan jawabannya bareng kedua speaker kita hari ini. Oke, langsung aja kali ya, kita akan ke sesi pertama, akan kita berikan kepada Mas Yasa terlebih dahulu. Mas Yasa ini merupakan seorang pengusaha muda atau co-founder sekaligus CEO dari Fortius ya. Nah, yang menjadi panutan juga nih bagi para generasi muda. Mungkin banyak banget nih followersnya Mas Yasa di sini yang udah follow IG-nya Mas Yasa. Siapa nih? Coba boleh raise hand atau boleh di kolom chat. Aku udah follow juga lah. Aku nih seneng banget lihat catatan-catatan coretan khasnya Mas Yasa yang warna-warni itu yang mudah banget dimengerti dan aku ngerasa kayak enak banget gitu dibacanya, mudah dipahaminya. Yang belum follow bisa follow ya di @yasasinggih ya Mas Yasa ya. Sekalian promo ya. Sekalian mau promo juga, jangan lupa follow juga IG-nya Kemenqri @Kemenqri dan juga Mofest Kemenq @Mofest Kemenq yang dipromo juga ya. Oke, di sini di sesi Mas Yasa ini akan share soal gimana cara anak muda melihat peluang atau potensi yang ada untuk berani memulai bisnis atau usaha. Kemudian soft skill apa saja yang wajib dimiliki oleh seorang entrepreneur. Lalu sebagai praktisi bisnis, gimana nih cara Mas Yasa menyusun bisnis plan yang bagus dan oke punya pastinya ya. Serta gimana cara membangun, mengelola, juga menghadapi kondisi-kondisi yang sempat saya mention tadi terkait sektor UMKM. Oke, tanpa panjang lebar lagi, lama lagi nih saya cuap-cuap. Mari kita persilahkan Mas Yasa untuk sharing. Monggo Mas Yasa, the stage is yours. Baik, terima kasih banyak Mbak Bella sudah follow saya juga. Kali ini saya bikin materinya seperti yang suka saya tulis di Instagram. Jadi saya tulis sendiri materinya di iPad saya. Judulnya kita akan bahas how to get funding for your business. Sebenarnya ini materi yang lumayan luas banget, pastinya nggak bisa dijelaskan A sampai Z di satu sesi kali ini, tapi saya coba rangkum semaksimal mungkin supaya teman-teman outputnya satu. Pada saat hari ini teman-teman UMKM semuanya yang ingin memulai bisnis atau sudah memulai bisnis dan sedang melihat opsi pendanaan, mencari investor atau mencari pendanaan dari luar, teman-teman bisa tahu pertimbangannya seperti apa, cara mendapatkannya gimana, mindset yang tepat sebagai seorang pebisnis seperti apa pada saat kita melakukan pendanaan. Yuk kita mulai ya. Baik, sebelumnya salam kenal teman-teman semuanya. Nama saya Yasa Singgih. Saya kelahiran 23 April 95. Saya sudah kurang lebih 10 tahun berada di dunia bisnis. Saya menyelesaikan S1 saya Ilmu Komunikasi di BINUS, S2 Manajemen di BINUS, dan saat ini menjalani sebuah perusahaan namanya Fortius. Ini adalah perusahaan holding yang mengelola beberapa brand di bawahnya. Ada brand sepatu namanya Men's Republic, ada brand skincare namanya Naruko, dan ada beberapa brand lainnya juga yang kami handle. Dan saya akan coba membagikan pengalaman saya selama 10 tahun di bisnis, terutama pada saat sesuai dengan tema hari ini, bagaimana mendapatkan pendanaan di bisnis. Karena kebetulan saat ini perusahaan kami juga mendapatkan pendanaan dari investor. Jadi saya bisa share ke teman-teman semua bagaimana pengalamannya. Oke, ini untuk mengawali materi kita pada hari ini, teman-teman. How to get funding for your business. Ini ada satu prinsip yang teman-teman harus pegang sebenarnya. Yaitu adalah terima funding waktu kita lagi nggak butuh sebenarnya. Itu adalah waktu terbaik untuk menerima funding. Jadi kadang saya suka ditanya sama teman-teman yang baru memulai bisnis atau sedang memulai bisnis, pertanyaannya seperti ini, Mas Yasa, aku pengen mulai bisnis, pakai investor atau enggak ya? Saya akan bilang, kalau kita lihat dari sisi timing yang paling tepat untuk menerima investor atau menerima funding di dalam bisnis kita adalah pada saat kita lagi nggak butuh. Loh, ini aneh ya? Bukannya harusnya pas kita lagi butuh, harusnya kita dapat duit. Ini adalah persoalan yang namanya bargaining power, teman-teman. Kenapa? Misalnya gini, pada saat teman-teman butuh, dalam posisi butuh, mendapatkan pendanaan, kita nggak punya bargaining power yang cukup kuat. Pasti kita yang ditawar. Gampangnya gini deh, misalnya Mbak Bella lagi jatuh cinta misalnya sama seorang cowok gitu. Yang ngejar Mbak Bella sama yang ngejar cowoknya akan berbeda. Kalau yang ngejar cowoknya Mbak Bella bisa jual mahal, kita bisa jual mahal.
Kita yang bisa ngatur-ngatur. Kamu anterin aku dong. Kamu beliin aku ini dong. Kamu ubah dong sifat kamu. Kamu gini dong, kamu gini dong. Tapi kalau Mbak Bella yang butuh cowoknya, kalau kita yang posisi butuh cowoknya, kita yang di drive, kita yang diatur, bener nggak? Gue maunya bisnis lu kayak gini, gue maunya begini, maunya begini, maunya begini. Jadi kalau kita lihat dari sisi timing, terimalah funding atau ambillah pendanaan dari luar pada saat kita lagi nggak butuh. Karena pada saat kita lagi nggak butuh, ada atau tidak ada dia, hidup kita baik-baik aja. Mau cewek itu pergi dari hidup kita, it's okay, kita lagi nggak butuh kok gitu. Mau kita investor yang nggak jadi, invest ke bisnis kita, pendanaan yang nggak jadi masuk ke bisnis kita, it's okay. Karena kita nggak butuh-butuh banget. Karena pada saat kita lagi butuh banget, kita bargaining power rendah, sehingga kita gampang ditawar, dan biasanya valuasinya akan rendah. Terms and condition-nya semakin banyak, syarat ketentuannya semakin banyak. Jadi ini prinsip pertama, terimalah funding, dapatkan pendanaan untuk bisnis kita, justru pada saat kita lagi nggak butuh uangnya. Itu adalah timing yang paling tepat. Itu prinsip pertama, teman-teman. Lanjut. Nah, prinsip yang kedua, kita harus punya mindset, teman-teman, menjalani usaha, butuh nggak butuh, harus tetap jalan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, banyak orang pada saat memulai bisnis, dia bilang gini, aku pengen mulai bisnis Mas Yasa, Mbak Bella. Cuma aku pengen mulai bisnis kalau aku udah dapat investasi 100 juta. Kalau nggak ada 100 juta rupiah, aku nggak bisa jalan. Aku bisa mulai bisnisnya kalau aku udah dimodalin 20 juta. Kalau nggak ada 20 juta, aku nggak bisa jalan. Kalau kita punya prinsip seperti itu, nggak bakal jalan bisnisnya. Dan kita nggak bakal bisa jadi seorang pengusaha yang berhasil. Karena pengusaha yang berhasil harus punya prinsip butuh nggak butuh. Ada funding, ada pendanaan, alhamdulillah. Nggak ada, ya udah, gue jalan. Itu mindset yang harus kita punya. Sehingga kita harus punya prinsip tuh independen. Dan ada atau nggak ada investor atau funding, perusahaannya tetap jalan. Itu membuktikan bahwa kita punya kepercayaan diri. Misalnya gini, gimana sih caranya supaya kita bisa mengerti point of view-nya investor? Kita bertindak sebagai investor. Nah, kebetulan saya di dunia bisnis berada di dua sisi nih, teman-teman. Saya sebagai entrepreneur-nya mencari investasi pernah. Saya sebagai investor, invest ke perusahaan orang lain juga pernah. Kalau saya invest ke perusahaan orang lain, saya akan lihat kira-kira nih entrepreneur-nya gimana sih? Saya akan tanya, kalau misalnya nggak ada duit ini, lu gimana jalannya? Dia bilang, oh gue akan tetap jalan karena gue percaya banget sama bisnis ini. Gue yakin banget ini bisa berhasil. Itu akan membuat kepercayaan diri saya sebagai investor juga akan naik. Karena saya ngerasa, oke, ini entrepreneur gila nih. Ada atau nggak ada duit ya dia jalanin. Bahkan misalnya gini, kalau misalnya gue nggak dapat duit dari investasi lu, Yas, gue akan taruh semua duit tabungan gue ke bisnis ini. Wah, itu lebih luar biasa lagi. Artinya dia berani gambling mempertaruhkan hidupnya di bisnis itu. Nah, itu prinsip yang harus dipunya sama entrepreneur. Butuh nggak butuh funding? Ada atau nggak ada funding? Jalan. Itu prinsip yang kedua. Lanjut. Nah, ini teman-teman yang pengen saya note ke teman-teman semuanya. Saat ini, tren yang namanya startup digital. Kalau kita baca-baca berita nih, semua perusahaan kekinian dapat funding. Perusahaan aplikasi A mendapatkan funding series A 20 juta dolar, mendapatkan series C 100 juta dolar. Dan kita jadi FOMO. Kita FOMO dan ngerasa berarti kalau kita pengen mulai bisnis harus ada fundingnya juga biar keren, biar bisa masuk media. Ini adalah prinsip yang salah. Mendapatkan investor dan pendanaan bukanlah buat gaya-gayaan. Karena duitnya itu bukan buat kita. Banyak orang suka salah tangkap loh. Kalau misalnya ditanya gini, kalau misalnya nanti dapat funding gimana? Ya kalau dapat funding, gue pengen naikin gaji gue. Kalau dapat funding, mau bikin kantor yang kayak Google. Kalau dapat funding, pengen ada meja pingpong di kantor. Itu mindset yang salah. Mengharapkan funding dan uang pendanaan untuk gaya-gayaan di bisnis. Itu adalah mindset yang sangat salah. Karena uang investor, pendanaan itu harus digunakan untuk ekspansi bisnis kita, bukan untuk kesenangan pribadi kita. Itu prinsip yang ketiga. Lanjut. Karena teman-teman, pada saat kita mendapatkan investor ataupun pendanaan lainnya, entah dari bank, entah dari peer-to-peer lending, atau dari manapun, institusi apapun,
Yang harus di-note adalah kita menambah tanggung jawab, menambah responsibility. Kalau biasanya responsibility bisnis kita hanya untuk customer, karyawan, diri sendiri, supplier, vendor, kita nambah satu lagi, yaitu sebagai investor. Karena pada saat kepemilikan bisnis kita sudah tidak 100% punya kita, ada shareholders lain yang masuk sebagai investor, artinya kita punya tanggung jawab mempertanggungjawabkan kinerja perusahaan kepada mereka. Dan sebenarnya kita jadi mulai semi bekerja. Bukannya full sebagai entrepreneur lagi, tapi kita semi bekerja di mana kita punya tanggung jawab. Kayak saya hari ini, saat ini jabatan saya sebagai co-founder dan CEO. Saya punya share perusahaan, punya sahamnya, tapi juga sebagai CEO, saya punya tanggung jawab kepada shareholders lainnya. Berarti kan saya punya dua role nih. Satu seperti pengusaha, satu seperti karyawan yang lagi bekerja. Jadi ingat, mendapatkan investor dan pendanaan itu adalah tanggung jawab. Andai kan bukan investor, kita minjem duit dari bank, dari peer-to-peer lending, itu juga tambah tanggung jawab karena harus dikembalikan. Gitu. Do not take the money for granted. Dan kita ngerasa, oh ini kalau dapat pendanaan nih, wah bisnis langsung enak. Enggak kayak gitu. Kita lanjut ke prinsip berikutnya. Nah, sebenarnya jadi apa sih tujuannya mendapatkan pendanaan di bisnis kita? Ini saya kasih gambarannya nih. Saya gambar-gambar sendiri. Kalau normal, itu dari garis start ke garis finish, anggaplah itu skemanya 10 tahun. Tapi dengan funding, kita tuh mempercepat yang tadinya skema 10 tahun menjadi 3 tahun. Wah, enak dong kalau gitu. Enggak. Faster, but harder. Lebih cepat, tapi lebih sulit. Makanya urak-urakannya lebih ruwet gitu, kayak benang kusut. Karena mendapatkan funding itu tidak menyelesaikan persoalan. Justru karena kita mau berjalan lebih cepat, kita mau berlari lebih cepat nih, itu menambah persoalan. Misalnya, kalau kita naik mobil, mau 100 km per jam, itu aja udah cepet banget. Kalau kita mau tambah jadi 200 km per jam, yang harus diganti adalah mesin mobilnya. Yang diganti adalah cara nyetirnya. Pengetahuannya harus diganti. Makanya mendapatkan funding itu bagus, tapi itu juga sulit untuk menjalankan. Faster but harder. Nah, kalau misalnya kita mau mencari investor, teman-teman, kita pengen mendapatkan pendanaan di bisnis kita. Yang paling bagus adalah mendapatkan investor yang bukan hanya membawa uang ke kita, tapi investor yang kita sebut sebagai strategic investor, atau investor yang bisa connect ke bisnis kita karena dia membawa value. Misalnya Mbak Bella pengen memulai bisnis hijab. Ada dua pilihan investor. Satu, investor yang pertama, dia background-nya itu punya restoran. Dia pengen invest nih ke Mbak Bella 100 juta rupiah. Investor yang kedua, dia punya bisnis kain, dia punya garment atau tekstil. Dia juga mau invest ke Mbak Bella 100 juta. Nilai amount uangnya sama, tapi kita harus lihat strategik mana yang lebih bagus buat Mbak Bella. Yang lebih bagus buat Mbak Bella adalah yang kedua, karena berada di bidang bisnis yang sama, yaitu tekstil dan garment. Di mana Mbak Bella bisnisnya hijab. Jadi kalau Mbak Bella pengen ngambil kain, pengen develop barang, bisa dibantu sama dia. Dia tidak hanya membawa uang, tapi membawa pengalamannya, membawa pengetahuan, dan juga koneksinya. Itu yang disebut dengan strategic investor. Dia tidak hanya membawa uang, tapi juga membawa value. Kalau dia hanya membawa uang aja, bagus, tapi kurang maksimal. Investor yang bagus adalah investor yang membawakan kita bantuan lebih dari uang. Atau disebut sebagai strategic investor yang membawa value. Lanjut lagi. Nah, ini tadi kita udah bahas soal prinsip-prinsip dasarnya, bagaimana sih, apa sih yang harus dipahami pada saat kita mendapatkan investor. Nah, sekarang adalah caranya nih, teman-teman. Jadi caranya gimana sih supaya kita bisa mendapatkan investor? Banyak orang, wah kalau kita pengen dapat investor nih, Mas Yasa, katanya harus siapin presentasinya. Atau orang suka bilangnya pitch deck-nya. Pitch deck-nya harus bagus, harus berapa halaman, harus menjelaskan ini gitu. Betul, nggak salah. Kalau kita pengen presentasi ke investor, memang harus ada presentasinya, atau disebut pitch deck-nya. Tapi itu overrated, alias
sebenarnya nggak dibutuhkan banget. Bukan yang nggak dibutuhkan banget sih, tapi itu nomor kesekian. Karena sebenarnya, apa sih yang dilihat investor pada saat dia pengen funding ke bisnis kita? 3P. Nah, ini dia nih yang harus dipahami teman-teman. Pada saat membangun bisnis, kuncinya adalah punya 3P supaya teman-teman dilirik sama investor. 1, ada people ya. People yang luar biasa bagus. 2, ada produknya. 3, ada potential marketnya. Kita akan jelasin satu-satu ya. Ini yang nomor 1, yang paling penting adalah people. Kenapa? Karena produk itu bisa berubah. Potential market bisa juga dikembangkan selama punya people yang bagus. Punya founding team yang bagus. Kalau dia, misalnya gini, kita anggaplah kita lihat lagi diri kita sebagai investor ya, teman-teman ya. Misalnya teman-teman punya uang 100 miliar. Tiba-tiba ada yang datang ke teman-teman Mark Zuckerberg. Atau jangan Mark Zuckerberg deh, William Tanuwijaya yang punya Tokopedia. Atau Mas Menteri Nadiem Makarim yang bikin Gojek. Datang ke teman-teman semua. Saya punya ide bisnis nih. Kira-kira boleh nggak saya minta uang investasinya 100 miliar? Sama dibandingkan ada orang anta beranta yang kita nggak kenal, tiba-tiba email kita, saya pengen bikin bisnis juga nih, boleh nggak saya minta investasi 100 miliar? Kita pasti akan pilih yang pertama. Karena kita ngelihat people-nya. Nggak peduli deh, mau Mas Menteri Nadiem Makarim mau bikin apa next-nya, William Tanuwijaya mau bikin apa next-nya, saya percaya sama people-nya. Jadi yang nomor 1 yang paling penting adalah kita punya founding team yang kuat. Punya tim yang kuat di dalam bisnis kita. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2-nya baru punya produk yang emang bagus dan punya potential market untuk dikembangkan. 3P, tapi yang paling penting adalah people-nya. Nah, karena kenapa teman-teman? Karena pada saat kalau kita udah fokus ke 3P itu, memang people-nya bagus. Misalnya balik lagi, Mbak Bella aku jadiin contoh, nggak apa-apa ya. Misalnya Mbak Bella pengen bisnis hijab. Misalnya ketemu sama investor, ditanya, Mbak Bella timnya siapa aja? Oh, timnya kita dari 3 orang nih. Ada aku misalnya yang megang strategic bisnisnya, ada teman aku fashion design yang udah belajar di Paris selama 10 tahun. Satu lagi ada teman aku juga yang udah 10 tahun kerja di Zalora misalnya, ngurusin bagian hijab. Wah, bagus banget. Timnya lengkap, semuanya pengalaman, semuanya passionate di hijab. Itu besar kemungkinan mendapatkan investasi. Kenapa? Karena timnya udah kuat, semuanya passionate dengan hijab, punya background di dunia hijab juga. It's a perfect combination. Dibandingkan dengan 3 orang nggak ngerti hijab sama sekali, udah gitu isinya cowok semua lagi, yang nggak pernah pakai hijab, nggak ngerti hijab itu apa. Pasti tim yang Mbak Bella lebih bagus, karena punya people yang lengkap. Jadi kalau punya people yang lengkap, produknya lengkap, bagus, dan juga potential marketnya besar, investor yang ngantri, teman-teman. Bukannya kita yang nyari-nyari investor, tapi investor yang nyari-nyari kita. Kalau kita punya 3P itu. Jadi sebenarnya kita nggak usah fokus mencari, aduh gue pengen nyari investor nih, email kemana ya, ketemu kemana ya. Fokus dengan bisnis kita, investor akan datang dengan sendirinya. Itu note buat teman-teman. Mindset dalam menjalankan bisnis. Jangan fokus mencari uang, tapi fokuslah menciptakan value. Dan uang yang akan mengikuti value kita. Nah, mencari tim yang lengkap seperti apa sih teman-teman bagusnya? Ada beberapa terms. Kalau terms yang biru ada 3. Bisa juga mencari 3 jenis orang. 1 yang tipenya entrepreneur, yang drive maju ke depan. Yang kedua, cari yang tipe technician, yang ngerti technical. Atau bisa juga orang product. Dan yang ketiga, harus ngerti operasional. Disebutnya manager. Harus ada technician, entrepreneur, dan manager. Atau bisa juga dengan terms yang kuning. Harus ada hacker, hustler, hipster. Biasanya dipakai sama anak-anak digital startup. Ada hackernya, orang yang ngerti teknologinya, ada hustlernya, orang yang jago jualan, dan ada hipsternya, orang yang ngerti produk dan desainnya. Ya, itu bisa juga dijadikan acuan teman-teman pada saat teman-teman mencari sebuah tim. Nah, teman-teman, ini ada sebuah buku yang sangat bagus, dan buku ini didasari oleh sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang PhD, namanya Angela Duckworth. Angela Duckworth ini lulusan dari
Harvard, dan juga Pennsylvania. Dia menilai, teman-teman, apa yang membuat orang-orang bisa berhasil dalam hidupnya. Ternyata cuma satu kata. Bukannya background-nya, bukannya pendidikannya, bukannya latar belakangnya. Yang membuat orang berhasil adalah karena dia punya yang namanya grit. G-R-I-T. Grit adalah the power of patience and perseverance. Dia punya passion dalam menjalaninya, punya hati. Dan punya perseverance. Perseverance itu ketangguhan, kegigihan, ngotot, kerja keras. Jadi harus punya grit. Jadi teman-teman, kadang ya, kalau kita fokus saja ke grit, membesarkan bisnis kita, pendanaan yang akan datang dengan sendirinya, tanpa kita harus cari. Nah, yang penting adalah juga kita punya namanya clarity of the business and strategy. Misalnya apa? Misalnya gini, pada saat kita lagi ketemu sama calon investor, kalau saya tanya misalnya ke investor yang misalnya balik lagi ke Mbak Bella. Mbak Bella, berapa lama proses bikin hijab? Dari desain sampai layak jual. Kalau misalnya jawabnya, aduh, coba nanti saya tanya pabrik saya dulu ya. Itu nggak qualified artinya, karena dia nggak punya clarity of the business. Dia nggak ngerti bisnisnya gimana. Kalau kita pengen jualan, ini misalnya bawang goreng nih ya, ada di meja makan saya. Kita pengen jual bawang goreng, dan investor tanya, berapa harga tutup kaleng bawang gorengnya? Kita harus tahu. Itu menunjukkan bahwa kita punya clarity of the business. Kita ngerti dari A sampai Z soal bisnisnya. Kalau teman-teman tanya ke saya, berapa harga tali sepatunya Men's Republic? Saya bisa jawab. Harga sablonan di sepatunya? Bisa jawab. Karena punya clarity of the business. Dan investor mencari orang-orang yang emang ngerti bisnisnya. Yang pertama. Yang kedua, tapi nggak cukup teman-teman punya yang namanya clarity of the business. Harus punya clarity of the strategy. Kalau misalnya tanya gini, Yasa, kamu pengen pergi ke Bandung. Kamu pergi ke Bandung mau naik apa? Saya harus punya jawabannya, mau naik travel. Travelnya travel apa? Harganya berapa? Perjalanannya berapa lama? Titik jemputnya di mana? Titik poin nyampainya di mana? Itu artinya kita tahu know-how, cara mencapainya ke sana. Jadi pada saat tanya, oke, kamu punya bisnis hijab. Goalnya apa? Saya pengen mencapai 1 miliar omset 1 bulan. Oke, fine. Kamu butuh berapa uangnya? Saya butuh 500 juta. Oke, 500 jutanya pengen kamu pakai buat apa? Kita bisa jawab secara detail. Pakai buat hire orang, pakai buat produksi, buat bikin kantor, buat marketing, semuanya lengkap. Itu yang dinamakan punya clarity of the business dan strategi. Gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya business plan yang harus dipresentasikan kepada investor? Nah, template-nya ada banyak, teman-teman. Bahkan kalau teman-teman rajin cari di internet, teman-teman bisa tuh cari pitch deck pertamanya Facebook, pitch deck pertamanya Apple, bisa kok ada itu. Pitch deck pertamanya Airbnb, ada semuanya. Tapi secara garis besar, pada saat kita pengen menjelaskan sesuatu, mulailah dari why, yang tengahnya what, where, when, who, dan yang terakhir adalah how. Struktur dalam membuat sebuah pitch deck yang bagus atau business plan yang bagus harus melengkapi 3 struktur ini. Why dulu, ceritakan kenapa kamu memulai bisnis ini. Contoh, saya pernah ikut kompetisi bisnis, teman-teman. Kompetisi bisnis di skala global. Jadi waktu itu saya mewakili Indonesia bertanding dengan 56 negara. Yang juara satunya itu dari Meksiko. Namanya Julian Rios Cantu. Meksiko, kalau saya nggak salah ingat. Pada saat dia mempresentasikan bisnisnya, dia mulai dari why. Dia juara 1 nih, menang nih. Dan setelah dia menang, bisnisnya diinvest sama Anthony Robbins. Gila banget gitu. Dia memulai dari why. Jadi dia bikin bisnisnya itu dia bikin sebuah teknologi, kayak ada chip gitu. Chipnya itu ditempel ke pakaian dalam di bra-nya wanita. Jadi tempel di bra wanita, dan chip itu disambungkan ke handphone, dan bisa mendeteksi kanker payudara. Canggih banget. Pada saat dia memulai presentasinya, dia mulai dengan why. Why-nya apa? Kenapa saya pengen bikin teknologi ini untuk menyelamatkan banyak wanita? Karena mama saya meninggal karena kanker payudara. Jadi itu powerful banget kan. Pada saat dimulai aja dia udah bilang,
saya ingin menyelamatkan wanita karena mama saya meninggal karena kanker payudara. Wah, itu baru dengernya aja udah merinding. Dia punya why yang sangat kuat. Baru selanjutnya dilanjutkan dengan what, where, when, dan who. Produknya apa, di mana akan dipasarkan, timingnya seperti apa, target marketnya siapa. Dan terakhir how, bagaimana menuju ke sana, strateginya seperti apa. Itu bisnis plan yang komprehensif secara sederhana seperti itu. So teman-teman, singkat, padat, mudah-mudahan ini bisa sedikit banyak teman-teman punya gambaran tentang bagaimana sih mendapatkan funding, prinsip-prinsip yang harus dipunya kita sebagai entrepreneur seperti apa, dan sedikit tips and trick simpelnya kira-kira pada saat kita ketemu investor, kita harus mempersiapkannya seperti apa. Mudah-mudahan sedikit banyak ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Happy banget bisa sharing lagi di Movest. Saya pernah sharing di Movest itu 2019 di Pontianak, dan hari ini lewat Zoom, mudah-mudahan tahun depan kita bisa ketemu Movest lagi di tatap muka langsung nih, offline nih, COVID-nya udah selesai. Thank you banget Movest, dan saya juga harapkan teman-teman jangan lupa untuk bergabung dengan Komunita. Pas saya diinfoin sama Mas Reza tentang Komunita ini, bagus banget, saya happy banget. Kementerian Keuangan punya inisiatif yang sangat positif dan sangat bagus buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk join Komunita dan join Movest berikutnya. Thank you. Saya kembalikan ke Mbak Bella. Silakan Mbak Bella. Oke, thank you banget Mas Yasa. Boleh dong aplausnya buat Mas Yasa, aplaus virtual. Yeay. Thank you banget ya, itu tadi sharing sebenarnya singkat tapi padat dan jelas banget dan clear banget ya menurut aku, karena pakai oret-oretannya biasa ya, khasnya Mas Yasa emang coret-coretan simple yang ternyata dibuat sendiri di iPad ya Mas ya, dicoret sendiri gitu ya. Nah tadi Mas Yasa juga udah sempat jelasin mengenai prinsip soal funding, kemudian strategi buat dapet investor kayak gimana, dan tadi yang saya catat banget nih quotes-nya, do not take money for granted gitu kan, karena tadi kan kita udah ngomong tema besar kita kan sebenarnya soal funding ya, jadi intinya jangan fokus cari uang tapi juga fokus menciptakan value ya gitu ya Mas Yasa ya. Nah Mas Yasa mohon untuk stay dulu karena kita sebelum masuk ke sesi tanya jawab kita mau masuk dulu nih ke sesinya Mas Faiz, nggak apa-apa ya Mas Yasa ya? Oke, sekarang kita akan masuk ke sesinya Mas Faiz. Mas Faiz ini dari Pusat Investasi Pemerintah. Kemarin saya coba kepo-kepo IG-nya Mas Faiz, tapi belum nemu nih. Ada nggak sih main IG nggak sih Mas Faiz? Main kok Mbak, ada di Oke, nanti tulis aja di chatbox, kali aja kita follow-followan. Teman-teman yang lain juga mau follow, boleh ya, nanti silahkan di chatbox tulis aja IG-nya. Nah, kita akan ngomongin soal apa sama Mas Faiz, yaitu soal Umi. Umi apa ya? Kayak saya taunya Umi itu bahasa Arabnya mama. Enggak ya, bukan ya. Kalau ini bukan ya. Ini Umi yang berbeda. Kita akan langsung saja kasih stage-nya ngejelasin ke Mas Faiz untuk ngejelasin soal apa sih itu Umi. Kepada Mas Faiz dipersilahkan. Monggo Mas. Oke, terima kasih Mbak. Sebentar, saya mau sebelumnya saya mau terima kasih banget nih buat Mas Yasa dan Mbak Bella juga, insight-nya luar biasa banget. Aku mau share dulu, share nggak apa-apa ya Mbak ya, sebentar. Iya, silahkan. Oke, Mas Yasa keren banget tadi apa yang Mas Yasa sampaikan, luar biasa banget hari ini, benar-benar dapat insight banyak buat aku Mas, luar biasa banget. Oke teman-teman semua yang hadir di sini, para teman Q ya, kenalnya. Hari ini saya diminta untuk menjelaskan mengenai program pembiayaan ultra mikro nih teman-teman. Nah, tapi sebelum kita kenal programnya dulu, mungkin kenal dengan Pusat Investasi Pemerintah. Saya Faiz dari PIP teman-teman. Nah, apa itu Pusat Investasi Pemerintah? Pusat Investasi Pemerintah itu adalah badan layanan umum di bawahnya Kementerian Keuangan nih teman-teman semua. Nah, tugasnya itu menjadi koordinator dananya program pembiayaan ultramikro atau dikenalnya dengan UMI. Mungkin emang teman-teman dulu pernah dengar ya, kalau PIP itu atau Pusat Investasi Pemerintah dulunya itu adalah salah satu lembaga yang ngurusin mengenai infrastruktur nih. Tapi sejak tahun 2017 kita mendapatkan mandat baru ngurusin UMKM, specifically untuk para umi-umi di seluruh Indonesia. Nah, sejak tahun 2017 sampai sekarang, sampai tahun 2020 kemarin ya, PIP itu sudah menjangkau ke 3.440.000 lebih para pengguna ultramikro atau para umi-umi di Indonesia. Dan dana kelolaan yang kami kelola itu sekarang sudah mencapai lebih dari 11 triliun rupiah. Nah,
para teman KEU semuanya nih, atau teman-teman semua nih, aku mau ngasih tahu bahwa UMI itu sudah bisa sudah menjangkau ke 491 kabupaten atau kota. Nah, aku mau tanya buat teman-teman semua, mungkin bisa ketik di kolom chatnya. Kalau ada yang tahu nggak, kira-kira ada berapa kabupaten atau kota di seluruh Indonesia nih? Mungkin boleh. Mbak Bella tahu nggak ada berapa nih? Aduh, saya lupa, Mas. Oke, simple. Ya, sebenarnya semua di kabupaten atau kota ada 514, teman-teman. Jadi memang tinggal dikit lagi kalau UMI ini bisa menjangkau seluruh kabupaten atau kota. Nah, dalam menjangkau para pengguna UMI ini, PIP itu nggak sendiri, teman-teman. Ada 46 mitranya PIP yang siap membantu teman-teman kalau butuh programnya UMI. Nah, dari tadi saya ngomongin mengenai UMI, program UMI, ultramikro itu apa sih sebenarnya gitu ya, teman-teman. Nah, we come to this. Jadi pembiayaan ultramikro atau dikenalnya dengan UMI. Tadi yang kayak kata Mbak Bella, bingung ya UMI itu tahunya mama gitu ya. Sebenarnya ini adalah satu program baru dari Kementerian Keuangan yang disalurkannya melalui Pusat Investasi Pemerintah nih, Mbak Bella nih. Nah, memang spesifik programnya tailor-made untuk para teman-teman yang unbankable. Unbankable itu apa sih? Jadi teman-teman yang mengalami kesulitan kalau memperoleh pembiayaan atau pinjaman melalui perbankan. Nah, tenang aja teman-teman, ini ada program namanya program UMI. Oke. Nah, program UMI ini unik-unik gimana gitu ya. Karena kalau Mbak Bella lihat, ternyata 95% penggunanya itu adalah perempuan-perempuan di Indonesia. Jadi kayak kalau kata Mas Yasa tadi, kita perlu bisa melihat potensi-potensi pembiayaan funding gitu ya. Ini ternyata perempuan-perempuan Indonesia ini lebih jeli nih kayaknya. Kita belum ada massive pemberitaan, mereka udah bisa tahu nih. Ya 95% mereka ikutan UMI. Dan tren positifnya dari 2017 sampai sekarang tuh ternyata para pemuda-pemuda Indonesia yang usianya di bawah 30 tahun udah mulai mencoba program BNUMI. Dari segi funding, kebutuhan pembiayaannya relatively bergerak besar antara 2,5 sampai 7,5 juta rupiah. So it's a micro thing. Dan pinjamannya antara dengan masa tenor 6 bulan sampai 12 bulan. Jadi udah kebayang ya UMI itu pinjamannya siapa dan tergambar lah ya. So kalau teman-teman tertarik kira-kira pengen ikutan ke program UMI atau pengen bilang aja langsung aja kalau butuh pinjaman, tadi kata Mas Yasa kan gitu ya, kalau pengen funding itu butuh nggak butuh, ambil aja fundingnya gitu ya. Jadi ada bargainingnya dan sebenarnya itu juga jadi salah satu, meskipun teman-teman nggak perlu yang besar pembiayaannya, tapi yang penting ada dan pengen kemauan jalan. Nah, teman-teman kalau pengen ikutan UMI, caranya gampang banget. Pertama, teman-teman bisa mengajukan pinjaman sebagai individu, as an individu, atau teman-teman bisa berkelompok nih. Jadi teman-teman bisa dengan teman-teman lainnya ke penyalur-penyalurnya UMI tadi. Nah, bentuknya ada dua, teman-teman bisa pilih suka yang konvensional, bunga berbunga, atau suka yang syariah. Ini juga boleh banget. Mbak Bella kalau suka yang syariah, silakan nih Mbak Bella. Kita punya produknya Mbak Bella. Nah, untuk syaratnya gampang banget. Syaratnya teman-teman cuma punya syaratnya hanya punya KTP dan satu lagi ini teman-teman. Karena tadi tujuannya adalah buat mereka-mereka yang unbankable. Jadi syaratnya tidak sedang dibiayai oleh program pemerintah lainnya atau dalam hal ini KUR. Nah, kalau teman-teman mau ambil UMI, itu teman-teman bisa memiliki pinjaman up to 20 million atau sampai dengan 20 juta rupiah. Nah, kalau teman-teman mau cari kemana sih aku mau ambil UMI-nya nih, teman-teman bisa langsung aja ke penyalur-penyalurnya PIP. Kayak yang tadi saya sebutin sebelumnya, kalau tujuannya adalah bagi mereka unbankable. Obviously, penyalur PIP ini bukan teman-teman dari perbankan nih. Jadi, kita kenalnya istilahnya dengan lembaga keuangan bukan bank. Nah, buat teman-teman yang bertanya kira-kira kredibel nggak ya, kayak bank nggak ya gitu. You don't have to worry teman-teman. Mereka-mereka yang sudah jadi penyalurnya PIP ini adalah lembaga-lembaga yang sudah dipastikan berpengalaman, terus sehat dan berkinerja baik, dan yang terakhir mampu terkoneksi dengan sistem kita, namanya sistem SIKP UMI. Nah, kalau teman-teman penasaran siapa sih sebenarnya penyalur-penyalur kita? Nah, ini teman-teman. Di layar teman-teman ini adalah gambar penyalur-penyalurnya PIP. Mungkin teman-teman familiar banget ya sama beberapa lambang-lambang ini.
Jadi di paling kiri itu ada teman kita, ada mitra kita namanya PT PNM atau Permodalan Nasional Madani. Mungkin teman-teman sering lihat di jalan-jalan yang kaosnya putih dan lambangnya biru-biru, ya. Itu juga salah satu mitranya PIP. Kemudian paling pasti sering banget lihat ini PT Pegadaian. Nah, terus juga ada yang lambangnya pohon beringin ini teman-teman, ini adalah koperasi dan LKM. Nah, mereka-mereka ini termasuk dengan golongan lembaga keuangan bukan bank. Dan mereka adalah penyalur mitranya PIP nih, yang bisa atau siap melayani teman-teman kalau teman-teman butuh program BN UMI atau UMI ya. Nah, yang unik dari PIP atau yang unik dari program UMI ini semuanya di-capture datanya di SIKP UMI. So you don't have to worry, datanya teman-teman aman, kita pastikan juga terawasi dengan baik gitu ya. Dan teman-teman juga mendapatkan pendampingan, teman-teman. Apa itu pendampingan? Macam-macam teman-teman bentuknya. Ada yang bentuknya motivasi, ada yang bentuknya teman-teman didatangi oleh account officer atau pendampingnya PIP gitu ya. Teman-teman bisa curhat mengenai kesulitan bisnisnya teman-teman. Ini diwajibkan bagi semua penyalur PIP memberikan fasilitas ini. Jadi you don't have to worry kalau misalnya bingung-bingung nih, aduh pengen ketemu kayak Mas Yasa deh, pengen curhat ke Mas Yasa nih, tapi Mas Yasa lagi sibuk, kita nggak bisa ketemu lagi di Movest yang lainnya. Teman-teman bisa ke account officer PIP nih, gitu teman-teman. Nah, apa yang dilakukan oleh PIP itu nggak hanya menawarkan program pinjaman aja atau program UMI aja. Kita juga melakukan pelatihan-pelatihan dan pendampingan supaya nanti servis yang kita berikan kepada teman-teman itu prima lah ya. Nah, contohnya gini, kita memberikan pelatihan kepada account officer atau pendamping tadi teman-teman. Pendamping ini kita berikan pelatihan, pengertian gimana caranya supaya nanti kalau teman-teman bertanya, mereka nggak bingung. Jadi teman-teman bisa nanya, aduh aku punya usaha tapi aku nggak tahu caranya nyatet keuangan gimana ya. Account officer kita akan officer PIP atau account officer UMI bisa jawab itu teman-teman. Nah yang kedua, mengenai pelatihan dan pendampingan pemasaran online. Ini pelatihan kepada debitur langsung. Jadi nggak cuma account officer pendampingnya, kita biasanya ngadain event annually, itu pelatihan-pelatihan atau pendampingan kepada debitur secara langsung. Ada kayak contohnya nih, ada yang pemasaran online, ini yang digambar ini contohnya adalah Ibu Rofik, penjual keripik jamur. Ini kita latih gimana supaya beliau bisa berjualan secara online nih teman-teman. Apakah hanya pelatihan online aja? Enggak teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat ada pelatihan membatik. Ini juga kita laksanakan kepada ibu-ibu di Kabupaten Kulon Progo, teman-teman. Nah di sana tuh ada pengrajin batik. Teman-teman mungkin nggak akan pernah tahu kali ya. Pengrajin batik, dulunya mereka ngebatik dengan alat mungkin seadanya lah ya, dengan tinta yang waktu itu masih kimiawi banget. Nah, akhirnya kita ajarkan kita kenalkan gimana caranya si ibu-ibu ini bisa memproduksi batik yang lebih eco-friendly gitu ya. Kita ajarin pakai tinta-tinta yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, PIP itu atau UMI itu di Maluku Utara punya headquarters, teman-teman. Atau punya rumah UMI kita kenalnya. Jadi di sana kalau bagi teman-teman yang tinggal di daerah Maluku Utara nih atau di Kota Ternate itu bisa mampir-mampir ke rumah UMI nih. Bisa bikin, kalau teman-teman aku pengen jualan di sana, itu boleh banget di rumah UMI. Dan di sana biasanya kita sering banget ngadain acara pelatihan-pelatihan buat para UMKM di rumah UMI. Nah teman-teman, saya mau kasih contoh beberapa jebolan-jebolan UMKM ya, UMI gitu ya, yang udah ada di marketplace digital, teman-teman. Ini ada Pamela Craft, teman-teman mungkin kalau udah pernah, keren banget, udah pernah mengunjungi lapaknya beliau. Ini ada juga Apron, ada Nadina Hijab, ada Nyeruit, ini lebih banyak, ada 14. Silahkan teman-teman kalau mau lihat, mau merasakan gimana sih hasil karya UMKM kita, ini boleh banget di visit gitu ya. Saya mau cerita mengenai Pamela Craft. Pamela Craft ini adalah salah satu bentuk hasil kerajinan UMKM, ibu-ibu gitu ya, bikin tas atau pouch gitu, tapi dia dirajut, teman-teman. Bahannya bagus banget. Kalau menurut saya, pendapat saya pribadi ya, kualitasnya nggak kalah menarik sama yang ada di mall-mall gitu ya. Dan ini dibuat handmade. Jadi kalau teman-teman pesan itu butuh waktu sekitar seminggu sampai 2 minggu, dan benar baru dibikin gitu ya.
Jadi ini kreasi lokal banget. Nah, teman-teman kalau mau boleh kunjungin nih Pamela Craft. Ada juga Aprawn. Nah, saya kasih contoh, teman-teman. Ini adalah beberapa cerita-cerita hasil dari pelatihan online yang dilakukan oleh PIP, teman-teman. Ada Ibu Umi. Ibu Umi ini penjual sayur mayur di wilayah Bandar Lampung. Tadinya beliau ini jualan offline, teman-teman. Jualan hanya di depan rumahnya aja gitu ya. Terus beliau ini bikin inovasi, dan menurut saya ini keren. Jadi inovasinya, Bu Umi ini ngelihat kalau misalnya, kok kalau orang masak tuh ribet gitu ya, misalnya beli barang tuh macam-macam gitu. Kenapa nggak di-package jadi satu sih? Nah, Ibu Umi ini nge-package jadi satu, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman hari ini mau masak sayur asam, saya gitu ya. Ibu Umi udah punya nih sayur asam. Berarti satu packaging itu isinya jagung, isinya, kenapa saya nulis sayur asam ya? Isinya kacang panjang, isinya mungkin ada teman-teman yang tahu lagi nggak? Boleh dong, dibantu nih di kolom chat. Sayur asam tuh isinya apa aja sih? Nah, belum ada ya? Oke. Sayur asam tuh isinya tadi jagung, kacang panjang, probably labu kali ya. Dan yang terakhir mungkin bumbu jadinya lah. Let's say gambarannya gitu. Bu Umi ini bikinin kayak gitu. Nah, teman-teman. Dan akhirnya ketika Ibu Umi ini ikut pelatihan pendampingan online-nya Umi, produknya dia bisa dijual di marketplace digital. Yang kedua, ada Ibu Khadijah. Ibu Khadijah ini penjual keripik rumput laut di wilayah Madura. Dulunya Ibu Khadijah ini sempat nyobain jualan online sendiri. Tapi karena nggak tahu tips dan triknya, usahanya cukup kesulitan gitu ya. Nah, setelah ikut pendampingannya Umi, itu beliau bisa jualan lebih masif lagi. Yang terakhir ada Ibu Maya dari Aprawn, Ibu Maya dari Semarang. Dia ini jualan Aprawn atau jualan celemek. Celemeknya nggak kalah menarik. Celemeknya colorful gitu ya. Terus banyak embos-embos menarik dan lucu banget. Ini teman-teman boleh kunjungin marketplace-nya mereka di Nyeruit Shop, mungkin di Moro Senang atau di Aprawn Official. Ini teman-teman bisa lihat sendiri hasil kreasi ibu-ibu kreatif di Indonesia. Nah, oke teman-teman, paling itu yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila teman-teman punya atau penasaran teman-teman masih besar mengenai apa itu PIP, mengenai apa itu UMI, teman-teman bisa visit ke website kita di pip.kemenq.go.id, atau teman-teman misalnya punya pertanyaan nih mengenai saya kalau mau dapat UMI harus kemana sih supaya gampang, karena penyalur kita ada banyak teman-teman di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman cukup ajukan pertanyaan teman-teman ke salam@pip.kemenq.go.id. Nanti kita akan jawab di mana lokasi teman-teman, di mana penyalur-penyalur UMI terdekat. Nah, selain pembiayaan teman-teman, kami juga eager banget buat dengar ide-ide kreatif teman-teman mengenai UMKM. Saya harap melalui Mofest ini teman-teman juga yang punya ide-ide kreatif mengenai UMKM, saya pengen bikin UMKM seperti apa dong, boleh banget sampaikan ke salam@pip.kemenq.go.id. Kami tunggu teman-teman semua. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Bella. Terima kasih, Mbak. Wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Faiz. Applause virtualnya dong buat Mas Faiz. Thank you banget ya Mas. Ternyata UMI ini bukan nama ya. Jadi UMI ini singkatan dari Kredit Ultra Mikro ya Mas Faiz ya. Bener ya? Oke. Nah, tadi udah dikasih tips and tricksnya oleh Mas Yasa. Kemudian udah ada juga nih caranya atau wadahnya untuk mendapatkan fundingnya oleh Mas Faiz juga tadi udah jelasin. Udah lengkap lah ya. Jadi sekarang kita langsung aja. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan nih oleh pada teman Q di sini, kita akan buka sesi tanya jawab nih. Nah, bagi teman-teman yang mau nanya bisa langsung aja raise hand, nanti setelah saya tunjuk baru bisa buka open mic ya, bisa open mic, kenalan namanya siapa, dari daerah mana atau fakultas apa, dari universitas apa, kemudian sampaikan pertanyaannya dan untuk siapa. Dari tadi saya lihat udah ada yang raise hand, bahkan belum ada buka sesinya udah ada yang raise hand nih, Mas Khalilur Rahman ya Mas ya.
Silahkan Mas Khalilur Rahman dibuka mic-nya, open mic, ajukan pertanyaannya. Perkenalkan diri terlebih dulu ya Mas ya, silahkan. Halo, kedengaran nggak Kak? Kedengaran, sudah Ya. terdengar. Makasih ya Kak kesempatannya. Baik. Perkenalkan, saya Khalilur Rahman dari Universitas Sisa Unggul. Domisili saya di Madura sekarang. Ya. Izin bertanya kepada Bapak Yasa Singgi. Kebetulan penjelasannya sangat menarik ya. Sekarang kan perekonomian masyarakat itu khususnya yang menengah ke bawah kan lagi turun banget nih. Banyak masyarakat pelaku usaha kecil mengharap funding atau untuk keberlanjutan usahanya mereka seperti itu. Termasuk ya orang tua saya sendiri. Orang tua saya sendiri itu juga pelaku usaha kecil rumahan yang sangat terkendala dana untuk meningkatkan usahanya. Bahkan ya bisa dikatakan hampir gulung tikar lah Kak gitu. Karena kan memang sekarang kan juga daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat itu sedang menurun banget karena efek pandemi dan juga PPKM seperti itu. Nah, pertanyaannya, agar orang tua saya tetap bisa menjalankan usahanya, bahkan bersyukur banget jika bisa mengembangkan atau ekspansi ke bidang lain seperti itu. Itu bagaimana sih Bapak Singgi di tengah pandemi seperti sekarang gitu? Nah, saya ingin bertanya juga satu hal lagi nih. Bagaimana sih apa yang bisa orang tua saya jual kepada investor semenarik mungkin agar bisa mendapat funding seperti itu untuk keberlanjutan usaha orang tua saya tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Mas Yasa bisa langsung dijawab? Silahkan. Ya, oke. Mungkin saya sedikit cerita gini. Saya berinvestasi di beberapa bidang. Satu, saya ada investasi ke pasar modal. Ada juga investasi ke bisnis orang lain, ke perusahaan orang lain. Tapi ada satu yang menarik nih belakangan nih. Mungkin selama 6 bulan terakhir kali ya, saya lagi lumayan coba. Saya coba investasi ke sebuah peer-to-peer lending yang khusus mendanai UMKM. Saya mungkin nggak bisa sebut nama P2P lending-nya apa, cuma bisa dicari lah. Hint-nya adalah mendanai ibu-ibu. Jadi P2P lending ini khusus untuk mendanai ibu-ibu di pedesaan. Dan menarik banget, saya pribadi, saya happy banget tuh investasi di situ, karena kayaknya ibu-ibu yang udah saya danain ada 20 orang lebih gitu. Saya danain ibu-ibunya di seluruh penjuru Indonesia. Kenapa? Karena saya ngerasa, wah, kapan lagi saya bisa langsung berdampak ke sektor real nih. Langsung kena ke masyarakat yang paling bawah, dan dia langsung bisa pakai uang saya untuk diputerin. Saya pikir awalnya kan ngerasa, waduh ini kira-kira return-nya bakal beneran dibalikin apa enggak ya? Dan ternyata sekarang udah hampir setengah jalan, tidak sekalipun saya ada gagal bayar oleh ibu-ibu itu. Dan saya salut banget. Dan saya di situ saya merasa bahwa investasi ke sektor real, langsung ke pelaku UMKM itu benar-benar bagus banget. Karena memang return-nya bagus, dan juga membantu perekonomian secara nyata banget. Itu dari sisi saya sebagai investornya. Nah, jadi apa sih yang harus disiapkan? Mungkin bukan cuma untuk orang tuanya Mas Holil ya, tapi juga untuk semua UMKM. Harus bisa menceritakan secara jelas strategi ke depannya apa. Mungkin gampangnya nggak usah strategi ke depan deh. Bisa menyiapkan data yang ke belakang dulu, itu yang utama. Misalnya nih, pada saat saya ketemu sama UMKM, saya tanya, omsetnya sebulan berapa? Oh, omsetnya sebulan 10 juta, Mas. Boleh saya lihat pembukuannya nggak? Nggak ada pembukuannya. Kalau gitu gimana caranya saya bisa menjustifikasi omsetnya beneran 10 juta? Ada laporan stok barangnya nggak? Wah, nggak ada juga, Mas. Berarti yang harus dibenerin pertama kali untuk UMKM pada saat untuk mendapatkan pendanaan adalah punya data yang rapi. Jadi pada saat datang ke investor, orang yang kita rasa punya uang, kita punya pegangan nih. Mau nggak berinvestasi ke bisnis kita? Karena sebulan ini omsetnya 10 juta, profitnya sebulan 2 juta, nanti kita bagi hasil deh. 50-50 dari profitnya, misalnya gitu. Nah, itu bisa dilakukan kalau kita punya data. Jadi mungkin PR pertama adalah untuk UMKM harus disiapkan datanya.
Dan rencana nih, kalau kita punya uangnya akan dipakai kemana? Step by step-nya ini, gitu. Mungkin kalau orang tua agak susah bikinnya, kita yang masih muda bisa membantu bikinnya ke orang tua. Lalu pertanyaan kedua, apa yang perlu dijual ya? Kalau nggak salah ya, Mbak Anissa ya, pertanyaannya ya. Iya, betul. Betul. Apa yang bisa dijual oleh orang tuanya Mas Khalil nih? Kira-kira ada masukan nggak, Mas Yasa? Oke, ini pertanyaannya sangat general. Saya nggak bisa menjawab produk apa yang bisa dijual di masa saat ini. Karena di setiap daerah pasti kebutuhannya beda-beda. Skill-nya beda-beda, latar belakangnya beda-beda, resource-nya beda-beda. Semuanya beda-beda. Jadi, produk apa yang bisa dijual, saya nggak bisa jawab. Yang bisa saya jawab adalah, satu, jualah memang yang kita sendiri lihat ada opportunity-nya. Misalnya, kalau kita tinggal di sebuah kota besar yang di Jakarta lah, gampangnya Jakarta. Mungkin sekarang peluangnya adalah semua hal yang berbau kesehatan. Karena mau masuk kemana-mana, mau jalan kemana-mana, harus ada tes PCR. Terus orang jadi aware sama vitamin. Semua makanannya sehat-sehat, healthy food. Tapi mungkin di kota kecil belum tentu. Peluang di kota kecil bisa jadi berbeda. Gitu. Jadi saya nggak bisa jawab sih produk apa yang harus dijual di masa saat ini. Yang bisa saya sarankan adalah lebih jeli untuk melihat opportunity apa, peluang apa yang saat ini lagi rising. Mungkin gitu jawabannya. Oke, thank you Mas Yasa. Mas Khalil cukup ya? Ya cukup banget nih Kak. Makasih Mas Yasa. Makasih Mbak Bella. Ya. Sama-sama, kita ke next question. Sudah ada yang raise hand 2, yaitu Mbak Sulastri Arini. Silahkan Mbak Sulastri untuk mengajukan pertanyaannya. Dari mana dan ke siapa pertanyaannya ya? Baik, terima kasih Kak sudah mengizinkan. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam karena masalah kamera. Di sini saya ingin bertanya kepada Kak Yasa. Tadi kan Kak Yasa bilang jangan fokus untuk mencari uang, tapi fokus untuk menciptakan value. Bagaimana cara memberitahu ke investor mengenai value kita jika kita masih seorang mahasiswa yang belum memiliki pengalaman di bisnis dan hanya sekedar memiliki pengalaman di organisasi, atau kita harus menahan ide bisnis kita dulu sampai kita memiliki value yang cukup untuk mendapatkan investor, atau bagaimana? Terima kasih. Oke, aku langsung jawab ya. Satu, opsi pertamanya adalah bisa dengan mencari pengalaman dulu. Jadi, nggak ada salahnya teman-teman bisa coba dulu mulai dari magang, dari kerja dulu, dari cari mentor, itu boleh banget. Jadi cari pengalaman dulu itu bagus, kalau bisa. Tapi juga jangan terlalu terjebak, waduh pengalaman belum banyak nih, nunggu sampai banyak dulu, nggak harus juga. Kenapa? Karena justru kadang kalau pengalaman udah terlalu banyak, kita nggak mulai-mulai. Masalah orang memulai bisnis itu bukannya karena dia nggak tahu, tapi karena dia terlalu banyak tahu. Itu masalahnya kadang. Jadi kalau kita udah terlalu banyak pengalaman, kadang kita udah terlalu banyak tahu, malah nggak mulai-mulai loh kadang bisnisnya. Seringkali terjadi kayak gitu. Jadi satu, cari pengalaman, targetin. Misalnya, oke deh aku pengen kerja dulu supaya dapat mentor, dapat pengalaman 3 tahun. Atau misalnya 4 tahun, atau maksimal 5 tahun deh misalnya gitu ya. Setelah 5 tahun aku pengen mulai usaha. So, kalau gitu baru setelah 5 tahun kita bisa menjual value kita. Nah, pada saat kita mencari pengalaman, kita cari pengalaman di bidang yang memang kita udah tahu nanti kita pengen bisnis itu. Bagusnya gitu kan. Aku tertarik dengan bidang teknologi. Kalau gitu bisa aku akan kerja di perusahaan teknologi. Aku tertarik di bidang kuliner. Aku akan kerja dulu di bidang kuliner supaya punya value di sana, punya pengalaman di sana. Itu saran dari saya. Tapi kalau misalnya ngotot, tapi saya pengen langsung mulai aja, boleh nggak? Boleh aja, nggak ada salahnya. Tapi apa yang harus dijual? Nah, misalnya gini, teman-teman, ada orang yang punya uang, tapi nggak punya ide. Ada orang yang punya uang, punya ide, tapi nggak punya waktu. Biasanya orang-orang yang punya uang, punya ide, punya koneksi, tapi nggak punya waktu buat ngejalanin. Dia butuh apa sih? Dia butuh anak muda yang bisa diarahin. Berarti kita harus punya value sebagai anak muda yang bisa dipercaya, bisa dimentorin, mau diajarin, dan punya semangat.
Nah, kalau itu kan nggak perlu cari pengalaman tuh artinya tuh. Itu balik lagi ke diri kita. Jadi selalu ada value yang bisa dijual. Karena nggak mungkin kita nggak punya apa-apa. Tinggal kita mencari puzzle yang paling cocok untuk melengkapi puzzle kita. Jawabannya kurang lebih gitu ya. Oke, terima kasih Mas Yasa. Nah, sebelum ke penanya berikutnya nih aku jadi mau nanya ke Mas Faiz, boleh ya Mas Faiz? Iya, boleh. Gimana, Mbak? Ya, ini tadi kan menarik ya soal program UMI ya Mas ya. Ini kalau untuk program UMI ada apa? Ada dibatasi nggak sih produknya? Ya kalau narkotika udah jelas nggak boleh lah ya. Nah, apakah ada apa pembatasan produk atau bebas nih? Boleh apa aja? Boleh apa aja, sepanjang itu buat usaha produktif. Jadi kalau teman-teman mahasiswa atau teman-teman semua pengen ikutan UMI, terus ngerasa susah gitu ya dapetin funding tadi dari perbankan atau dari manapun, cobain aja nih ke UMI. Boleh kok kalau misalnya udah buka usaha gitu ya. Selain yang tadi mungkin narkotika tadi Mbak Bella ya. Jelas nggak boleh ya. Ya. Dilarang itu ya. Oke. Oke, thank you Mas Faiz. Kita ke penanya berikutnya ya. Di sini sudah ada yang resen, Mas Raul Kahari. Boleh silahkan dibuka mic-nya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Raul Kahari dari Universitas Mercu Buana. Ingin bertanya kepada Pak Yasa. Sebenarnya saya punya pikiran untuk membuat ide bisnis seperti ide bisnis minuman seperti itu. Namun ketika kita membuat bareng teman atau sahabat atau saudara gitu, yang saya ingin tanyakan tuh bagaimana sih kita menjaga rahasia dagang kita gitu agar tetap berada di pihak-pihak kita gitu. Terima kasih. Oke. Pertama, ada banyak nih caranya dan biasanya tiap bisnis itu berbeda-beda ya. Kalau di kuliner saya nggak begitu paham gimana caranya menjaga kerahasiaannya. Tapi saya akan coba sharing di bidang saya aja dulu. Satu, kalau saya di bidang fashion dan juga saya ada juga brand skincare. Untuk beberapa data-data yang kita rasa ini penting, kita bikin yang namanya surat kontrak NDA namanya, Non-Disclosure Agreement. Jadi Non-Disclosure Agreement ini adalah sebuah perjanjian bahwa informasi yang kita berikan ke mereka itu nggak boleh dibocorin. Tapi itu cuma tindakan preventif sebenarnya. At the end, nggak bakal bisa 100%. Misalnya dia mau bocorin, kita mau tuntut. Bisa nggak dituntut? Bisa. Tapi worth it nggak kita tuntut? Misalnya nih, ada ex-karyawan saya. Wah, dia bocorin data perusahaan. Dia bocorin, anggaplah, sehingga menimbulkan, anggaplah ada kerugiannya 100 juta. Kita pengen tuntut, bisa nggak? Bisa. Tapi apakah kalau kita tuntut, biayanya nggak lebih mahal daripada 100 juta? Bener nggak? Bisa jadi lebih mahal. Jadi saya sekarang punya kepercayaan gini. Sekarang nih teman-teman, di perusahaan saya, karyawan-karyawan saya tahu profit perusahaan berapa. Rugi perusahaan berapa tahu. Supplier perusahaan siapa aja tahu. Wah, nggak takut Mas Yasa kalau dia nanti jadi saingan gimana? Teman-teman, saya udah percaya yang namanya rezeki itu nggak bisa ditiru, teman-teman. Orang bisa tiru strategi kita. Orang bisa tiru resep sukses kita. Tapi orang nggak bisa tiru rezeki orang. Andaikan dia tahu semua supplier kita, tahu semua vendor kita, tahu semua resep kita. Apakah dia punya keberanian yang sama dengan kita untuk mulai bisnis? Belum tentu. Andaikan dia punya keberanian yang sama, apakah dia bisa mengeksekusi strategi kita dengan sama? Belum tentu. Andaikan strateginya dieksekusi dengan sama, apakah hokinya sama? Belum tentu. Hokinya beda-beda, rezekinya beda-beda. Jadi sebenarnya yang namanya kerahasiaan, kita cuma bisa melakukan tindakan preventif. Bikin kontrak kerja, misalnya anggaplah kuliner ya, saya pernah dengar nih kalau teman saya yang di kuliner, kalau dia punya cabang, bumbu resepnya itu dibikin di central kitchen. Jadi central kitchen dideliverykan ke cabang. Tapi itu pun juga belum tentu bisa loh. Karyawan yang di central kitchen gimana? Bisa aja nggak bocorin? Bisa. Masa masih mau kita semua yang ngerjain sendiri, teman-teman? Gampangnya gini, saya sering dengar mantan karyawan McD atau mantan karyawan KFC bikin usaha sendiri, saingin KFC sama McD. Banyak nggak? Banyak.
Dia udah tahu semua resep KFC sama McD. Tapi bisa nggak segede KFC dan McD? Belum tentu. Kenapa? Karena KFC dan McD nggak jualan resep. KFC dan McD itu jualan sistem, jualan strategi, jualan franchise-nya yang semuanya udah autopilot. Itu yang nggak bisa ditiru dengan mudah. Jadi, kita cuma bisa melakukan tindakan preventif semaksimal mungkin, kalau kuliner bikin central kitchen, bikin tanda tangan kontrak sama semua orang yang kita rasa harus pegang rahasianya, tapi at the end, nggak bakal bisa. Kita sebagai entrepreneur harus keep innovate, supaya bisa terus maju. Oke, cukup ya Mas Yasa ya. Oke, thank you Mas Yasa. Terima kasih juga Mas Raul atas pertanyaannya. Wah, ternyata pertanyaan dari Mas Raul ini merupakan pertanyaan terakhir ya, karena mohon maaf banget nih teman-teman yang masih mau bertanya, cuma kita udah kehabisan waktu, kebetulan udah diingetin sama panitia, udah harus balik lagi ke main session gitu lah, gitu ya. Jadi ya, mohon maaf banget buat rekan-rekan yang masih ingin bertanya. Mungkin nanti bisa bertanya langsung ya, bisa kontak Mas Yasa di IG-nya tadi ya, sudah aku sebutin di awal, @yasasinggi. Bisa langsung di-follow, di DM juga. Masnya siap, nggak apa-apa ya Mas ya, kalau ada yang mau nanya-nanya langsung ke Mas Yasa ya. Oh, mantap. Dan juga kalau ada yang mau bertanya seputar program UMI nih, bisa juga langsung ke IG-nya @Pusat Investasi Pemerintah ya Mas Faiz ya. Oke. Nah, terima kasih banyak Mas Yasa dan Mas Faiz untuk sharingnya yang super insightful dan super enlightening banget nih buat teman Q hari ini. Jika Mas Yasa dan Mas Faiz ada kesibukan lain, boleh monggo untuk bisa leave room-nya ya. Terima kasih banyak Mas Faiz dan juga Mas Yasa. Thank you semuanya. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga teman Q yang sudah memilih sesi Movest Talk kali ini. Semoga sesi ini bisa menjadi inspirasi untuk teman Q untuk memulai karirnya nih sebagai seorang youngpreneur. Oke. Nah, ya mau mengingatkan juga nih buat teman Q yang belum join komunitas, yuk boleh join dengan cara registrasi di bit.ly/komunita-kemenq. Ini sudah terlihat ya, komunitas, bisa langsung di sini. Oh, bisa langsung scan barcode atau bisa langsung ke bit.ly/komunita.kemenq. Silahkan ya. Bagi yang udah join, makasih banget. Kalian keren banget yang udah join komunitas dan juga join sesi hari ini. Kalian keren banget. Terima kasih banyak. Monggo juga di-share ya dan diajak juga teman-teman lainnya untuk join komunitas. Bisa di screen capture dan bisa di-reshare lagi nih barcode-nya. Oke, saya Bella selaku moderator. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Izinkan saya menutup sesi ini dengan pantun ya, teman Q. Si A-nya sungguh cantik rupanya. Ternyata turunan dari ibunya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sampai jumpa di sesi Movest Talk berikutnya.